Hai Sobat Harian Rakyat, hadir lagi bersama saya Sita Damayanti, ditemani Fajar Dak. Asik. Gimana Mas Fajar kabarnya? Alhamdulillah istimewa seperti Jogja. Oh sip. Yang masih level 4 seperti iklan apa? Pedes-pedes saya. Sensor. Oh, tuh. Sensor dulu. Aku kan udah ngomong. Oh, oke Mbak. Nek sambel ra apa-apa to. Oke, sambel. Sambel level 4. Mas, sekarang ini apa yang menjadi masalah di Jogja ya? Berat Mbak uripmu. Hidupku apa hidupmu? Podo. Kita sing lanang kita ini. Lagi abot cek iki nek. Nah. Kan Mbak, hari ini kita akan bahas apa ini, Mbak? Tema hari ini. Mengenai ini ya, cukai rokok ya. Oh, Cukai rokok. Padahal tiap hari. Tiap hari kan itu kan ininya para laki-laki toh. Iya, seperti saya juga merokok. Lah, makanya gitu. Sekarang kalau cukai rokok jadi dinaikkan, katanya mau ada rencana mau dinaikkan. Naiklah nanti harga rokok itu. Ya gajiku lah naik-naik. Cedongkrok. Memang nasibmu. Oke, Mbak. Kali ini kita ditemani, kedatangan tamu. Siapa dia? Iya. Asik, siapa dia? Mas. Seperti kita orangnya gemuk. Iya. Gemoy, bahasa gawe gemoy. Kita ini bertiga ini ternyata kelas berat. 100 gram. 100 gram. Yuk lah, aku nggak mau 100 gram. Aku lagi diet. Mas, oke, siapa Mas? Kita ditemani siang ini oleh Mas Wajid Budi Lestari. Halo. Mas Wajid, apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah Ketua PD FSP RTMM DIY. Mantap. Apa itu Mas? Aku nggak paham nih. RTMM itu apa? Jadi mungkin Mas Wajid akan menjelaskan. Apa Mas untuk RTMM itu Mas? Ya, terima kasih Mbak Sita, Mas Fajar. Oke. Udah diundang ini. Matur nuwun sekali ini. Padahal saya ngundangnya minggu lewat angin. Iya. Tapi luar biasa loh bisa datang dia. Matur nuwun loh. Iya. FSP RTMM itu kan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman. Oh, mantap, panjang banget ininya. Apa singkatannya? Iya. Jadi tembakau, rokok, makanan dan minuman. Ini. Mas, saya mau nanya ini. Gimana dengan apa? Ya. Sekarang ini kan cukai itu mau dinaikkan, cukai rokok. Itu menurut Mas Wajid gimana sih? Kok bisa? Iya, padahal pandemi loh. Pandemi begini. Iya. Iya, matur nuwun ini. Ya memang rencana pemerintah ini kan mau menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk di tahun 2022 mendatang. Nah, memang hitung-hitungannya rencananya kalau biasanya diumumkannya kan pasti di bulan-bulan antara Oktober November. Ini artinya kurang sebulan 2 bulan ini. Nah tentunya pengumuman tarif cukai ini kan ya mengagetkan bagi kami gitu loh. Para kaum laki-laki pastinya ya Mas. Iya, termasuk tidak hanya kaum laki-laki kalau sekarang. Oh iya betul. Iya, banyak yang merokok iya. Betul. Dan juga termasuk juga ini kan bagian dari sebuah ekosistem begitu pertembakauan yang ada di Indonesia ini kan saling bergantung begitu ya terhadap industri hasil tembakau. Ya istilahnya industri rokok lah gitu. Iya benar. Jadi tidak hanya konsumen, memang konsumen terdampak pasti ya betul. Karena kenaikan tarif ini rencananya di tahun depan, tapi di satu kesatuan ekosistem ini kan bahwa di situ ada pekerja, buruhnya, petani tembakau, kemudian ya juga ada industrinya sendiri, kemudian tentunya konsumen dan apa yang terlibat di situ, misalnya ada UMKM yang ada di sekitar industri tersebut, kemudian pedagang retail dan sebagainya. Nah,
termasuk kawan-kawan yang ada di sektor periklanan, jasa reklame dan sebagainya, ini kan pasti juga sedikit banyak akan terdampak terkait kenaikan cukai hasil tembakau. Makanya kan mungkin teman-teman kemarin sedikit mengikuti kami melakukan rame-rame itu ya Mas. Ya, Rame gitu. Kalau Mbak itu kemarin ya Mas ya. Berapa media munculkan, berapa media elektronik juga munculkan. Itu ini ya. sudah ramai di daerah mana aja ini sudah ramai sepertinya, Pak? Ya, kalau yang yang saya tahu kemarin dari Jogja dulu Mbak. Oh, malah dari Jogja. Jogja muncul, boom gitu. daerah lain baru mengikuti. Iya, Gitu ya Mas Wajid ya? Iya, kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu, tapi sebenarnya proses ini sudah kami lakukan sejak beberapa bulan karena kami tahu pasti ini agenda tahunan kenaikan cukai ini itu kan betul. Pasti pemerintah itu kan pasti akan lakukan. Oh, jadi naik terus ya Mas ya? Ya, nggak capek-capek itu Mas, menaikkan terus. Padahal saya aja naik 2 kali udah capek Pak. Aku aja stres loh naik berat badan. Iya, ingin menurunkan lah kok yang ini mau dinaikkan terus itu gimana sih? Pandemi. Masa pandemi begini kan kalau dinaikkan, Mas mau nanya nih Mas, dampaknya apa? Dampaknya negatif, dampaknya positifnya terhadap masyarakat, dampaknya negatifnya terhadap masyarakat. Mungkin yang positif dulu lah ya. Betul. Mungkin yang positif mungkin yang positif, terus nanti baru negatifnya. Apa sih? Gitu. Positif karena positif kan nganu Mbak, tolak menolak. Jadi harus ada positif, harus ada negatif. Iya. Ya cukai sendiri memang kalau kita bilang dampak ya positif, memang negara itu kan memang nyata-nyata butuh duit sekarang ini ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Artinya apa yang disampaikan di pas penyampaian pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus kemarin, itu pemerintah kan salah satunya menyampaikan bahwa akan menaikkan tarif cukai ini. Kira-kira naiknya sekitar 11,9 ya, 12% lah gitu. Tapi kalau saya baca 20% ya Mas kenaikannya. Naiknya 20 triliun. Itu setara kira-kira sekitar 11,9. Nah, itu ya dari sisi positifnya harapannya pemerintah kan kemudian ingin mempercepat pemulihan perekonomian begitu ya. Dengan menaikkan tarif cukai yang memang ya seperti kita ketahui cukai ini ditarget berapapun tiap tahun pasti tercapai. Benar. Walaupun di samping itu cukainya diharapkan tarif cukainya setiap tahun naik, tapi di sisi lain ada pihak-pihak yang selalu mengganggu gitu ya. Apakah itu anti rokok dan sebagainya yang selalu mengiringi dengan menyampaikan mengenai bahaya rokok, mengenai dan sebagainya. Yaitu monggo silakan hak mereka gitu. Tapi industri rokok hari ini kan industri legal. Yang maka kemudian ya harus kita terima sebagai produk yang legal yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Bahwa aturan-aturan kemudian mengkonsumsi penggunaannya memang diatur, kami sepakat, kita juga enggak anti regulasi gitu ya. Betul, Mas. Tapi bahwa regulasi itu harus seimbang, itu yang kami harapkan. Termasuk kenaikan cukai hasil tembakau ini. Artinya kalau pemerintah sejak awal penentuan tarif dan sebagainya itu melibatkan stakeholder pertembakauan gitu, melibatkan buruh, pengusaha, petani tembakau dan sebagainya, tentunya juga akan mendapatkan masukan yang berimbang juga. Ya, betul. Mau naik atau tidak itu kan kemudian banyak pertimbangan dari beberapa pihak. Nah, selama ini kan pemerintah tidak pernah mengajak diskusi, membahas apapun aturan yang menyangkut kaitannya dengan pertembakauan ini. Ya kami tidak tahu apa masalahnya kan begitu, tapi bahwa pemulihan ekonomi
kemudian dijadikan alasan menaikkan cukai ini kan seolah-olah pandemi COVID ini ditempuh ke istilahnya ditumpukan begitu kepada sektor pertembakoan, seolah-olah pandemi ini kami yang harus menanggung begitu ya. Jadi mungkin begini ya Mas, mungkin kan itu begitu. Yang paling cepat untuk mempercepat pemulihan perekonomian. Jadinya yang paling cepat dengan menaikkan cukai. Sebetulnya kalau dilihat konsumsinya banyak juga. Nah, sekarang betul. Kita hitung aja dalam harian itu orang merokok itu udah berapa. Benar. Kan kayak gitu. Tapi ya kalau menurut saya Mbak ya, itu kan harusnya semua diajak berembuk. Nah, itu gitu. Yang saya maksud. Jadi paling tidak kan kalau mereka hanya dengan Mas pemulihan. Silakan sambil ngerokok boleh. Buru naik nanti rokoknya. Makanya kita sambil ngerokok. Siap, matur nuwun. Nah, itu. Jadi kalau mungkin dengan pemulihan perekonomian hanya dengan melalui menaikkan cukai kan nggak tepat. Ya, kan kita harus lihat dampaknya yang paling banyak, kan begitu ya Mas Wajid ya. Nanti ya ujung-ujungnya paling dampaknya juga ke pekerja PHK. Nah, itu yang menjadi kelaparan lagi, benar. Juga. Makanya harus dalam hal ini memang harus benar-benar bijak ya Mas ya. Betul. Itu. Semua stakeholder harusnya diajak ketemu. Ini seperti apa sih baiknya kan dampaknya, seperti itu. Jadi biar semua saling bersinergi lah. Mungkin ada yang lain lagi Mas dari ya, itu. Sebenarnya juga kami juga heran juga, apalagi ada beberapa pendapat dari para pakar mungkin, akademisi dan sebagainya yang menganggap ketika tarif rokok cukai itu dinaikkan, bahkan membatasi sampai 50% itu katanya bisa mengurangi prevalensi konsumsi orang merokok dan pendapatan negara katanya juga bisa tetap terpenuhi. Saya pikir ya monggo itu boleh-boleh saja, itu kan pendapat mereka. Tapi bagi kami sebenarnya ketika cukai naik, harga rokok naik, itu kan kemudian bagi teman-teman konsumen itu kan konsumen itu kan elastis sekali ya. Jadi ketika harga rokoknya mahal, dia pasti cari yang murah. Nah ya kalau yang murah saja sudah naik, itu kan maka kemudian supaya dia bisa tetap merokok, sekarang kan banyak pilihan orang kan begitu. Apakah dia kalau mau repot ya beli tembakau, di pasaran dan sebagainya, melinding sendiri. Bahkan sampai yang dikhawatirkan itu justru nanti banyak rokok-rokok ilegal yang beredaran di pasaran. Dengan begitu prevalensi perokok itu kan tidak akan menurun. Tetap mereka tetap merokok walaupun tanpa harus membayar cukai. Dan jauh lebih murah mungkin ya. Nah, artinya target penerimaan negara pasti tidak tercapai. Karena konsumsi rokok mereka tidak bayar cukai. Target penurunan konsumsi merokok, prevalensi merokok yang diharapkan pemerintah pun tidak tercapai karena apa? Orang tetap merokok, orang bayar cukai. Lah, itu kan negara wis targetnya kan jadi nggak tercapai semua. Nah, benar. Sebenarnya kalau kita diajak rembukan dari awal dan sebagainya, mungkin beberapa masukan bisa kami sampaikan kepada pemerintah. Kalau hanya sekedar menaikkan rokok ya menaikkan cukai ya siapapun bisa. Tapi kalau kita melihat isu-isu yang beredar itu kan seolah-olah ini pandemi ini pemulihan ekonomi seolah-olah ditumpukan kepada industri rokok ini gitu loh. Ini kan juga tidak adil begitu kan. Nah maka kemudian kami sejak beberapa saat yang lalu sampai dengan hari ini mungkin ke depan kami tetap akan melakukan advokasi industri hasil tembakau, tentunya salah satunya penolakan kenaikan tarif cukai rokok ini, yaitu tadi dampaknya pasti sampai dengan hari ini pun ya mohon maaf ya, ini saya sampaikan sekalian bahwa apresiasi dari pemerintah terhadap stakeholder pertembakauan ini juga nggak jelas sampai dengan hari ini. Mungkin Mbak Sita, Mas Fajar, sedikit kami beritahu bahwa dari komponen cukai ini pemerintah itu
ada namanya dana hasil bagi cukai. Nah itu tembakau. Sekarang kemana ini? Itu. Ayo kita belak-belakan. Nah, sini menarik ini. Karena kan berhubungannya sama masyarakat, dikembalikan lagi ke masyarakat. Kan harusnya ada dikembalikan ke masyarakat. Betul. Jangan. Tapi bukan dalam bentuk uang, itu nanti bentuknya program kalau nggak salah ya Mas ya. Nah itu yang sampai dengan hari ini pun tidak jelas. Jadi gini, kalau saya mau menggambarkan begitu ya, itu katanya sebagai bagian dari apresiasi begitu pada tapi semacam seolah-olah kita itu dikasih roti tapi ditaruh di etalase yang dikunci. Jadi kita seneng itu cuman memandang. Cuman nggak bisa ngambil gitu kan. Betul. Memandang aja. Betul. Nah, itu juga kami perjuangkan, kita advokasi betul-betul. Artinya dana hasil bagi cukai rokok ini yang didistribusikan, ditransfer dari pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan ke daerah-daerah, ke provinsi maupun kabupaten kota. Seluruh Indonesia. Nah, itu ini yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa di setiap daerah kalian itu pasti ada hasil bagi cukai. Iya, betul. Silakan. Ayo Mas, lanjut Mas. Nah, hasil bagi cukai sendiri itu kan kalau untuk tahun ini itu kan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 206 tahun 2020. Di situ jelas petunjuk pelaksanaannya, prosentasenya juga jelas, penggunaannya untuk apa. Hanya saya yang bingung itu kan sampai dengan hari ini di situ sudah jelas tapi realisasinya ternyata belum jelas. Kok kayak sulit sekali begitu. Jadi dipersulit gitu ya Mas ya? Saya nggak bilang begitu, cuman kan cuman menjerat mengekstrimkan. Mengekstrimkan bahasanya, Pak. Enggak. Bahasa baru gini Mas Fajar, malah sampai ada akronim apa bahasanya itu gojekane konco-konco itu kan jangan sampai DBHCHT, dana bagi hasil cukai tembakau ini kemudian diplesetkan menjadi dana bancaan hasil bagi cukai kan itu. Nah ini bisa jadi ini nah ini kan labuh nah ini kemarin kami sempat juga minta penjelasan dari semua pihak, artinya kalau di daerah ya dengan pemerintah daerah begitu ya. Terkait itu pun juga sampai dengan hari ini tidak jelas, artinya baru pembahasan, proses dan sebagainya itu saya tidak tahu kesulitannya apa, padahal kan di Peraturan Menteri Keuangan itu sudah jelas. Bahkan di Peraturan Menteri Keuangan nomor 230 tahun 2020 itu jelas nilainya, misalnya Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo itu jelas dia dapatnya berapa, termasuk Provinsi DIY sendiri gitu kan, itu juga dapat berapa itu jelas. Dan prosentase misalnya untuk pekerja buruh rokok dan petani tembakau itu prosentasenya berapa persen itu ada. Untuk penegakan terkait rokok ilegal misalnya itu ada berapa, untuk kesehatan ada berapa, semua ada. Artinya ya tinggal kerentek niatnya pemerintah daerah ini untuk memberikan apresiasi kepada industri hasil tembakau yang sampai dengan hari ini meski di masa pandemi dia tetap berproses, tetap berproduksi, memberikan istilahnya supaya perekonomian tetap bergulir di masa pandemi ini juga sulit untuk mereka realisasikan. Artinya ya kita itu di masa pandemi itu juga berdarah-darah supaya negara itu tetap supaya perekonomian tetap bergulir, tapi apresiasinya juga bahkan justru malah dihantam dari kanan kiri kelompok anti rokok yang nggak sehat lah dan sebagainya. Nah itu ya menurut kami sangat tidak adil sekali. Nah ini yang perlu kita advokasi bersama sebenarnya. Ternyata itu teman-teman itu ya tidak hanya di itu ya. Iya. Nah, dan ternyata ini Mbak di seluruh Indonesia loh ada ternyata untuk hasil bagi cukainya. Dan ini kan harusnya dari pemerintah daerah masing-masing untuk bisa bermanfaatkan. Iya betul. Kan seperti itu.
Jadi apa ya Mbak ya? Kalau menurut saya sih harusnya pemerintah daerah dimanapun itu, baik pemerintahan provinsi, kabupaten kota, itu harus bertindak adil. Ya, jangan betul. ini menjadi dana bancaan khusus buat mereka. Kan gitu bahasanya. Mas Fajar, saya nambahkan satu lagi ya Mbak Sita. Saya mau tanya Mas, sebenarnya saya mau tanya terkait apa langkah yang sudah dilakukan teman-teman RTMM di DIY. Ini mau nambahin dulu sebentar. Ini kan kita berkaitan ya? langkah yang sudah dilaksanakan sehingga nanti mungkin bisa ditiru oleh teman-teman semua yang ada di daerah ataupun kabupaten kota. Kan konteksnya seperti itu. Betul. Pengejar hasil cukai tembakau nanti apa? Iya. Gitu. Betul Mas. Tadi menyambung Mas Fajar yang disampaikan sama Mbak Sita tadi ya, terkait dana hasil bagi cukai ini. Iya. Ini itu nampaknya polanya sama. Jadi ketika di BHCHT ini, dana bagi hasil cukai tembakau ini, itu tidak diingatkan sama teman-teman, itu juga pemerintah daerah itu diam saja. Artinya begitu. Itu sama yang kami lakukan yang ada di Jogja ya, gitu. Begitu kami menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah daerah, itu baru mereka oh ya ada gitu. Nah, jangan sampai. Nah hal ini saya pikir terjadi di semua daerah di Indonesia. Artinya maka ya kami berharap teman-teman yang ada di daerah yang ada di Indonesia itu gini, proaktif saja sulit, apalagi tidak. Itu pasti akan tidak akan tidak sangat tidak terrealisasi begitu. Betul. Nah, artinya maka kami berpandangan ketika ini tidak diingatkan, tidak dikawal dengan baik, dana hasil bagi cukai ini menjadi liar. Artinya mana suka, karena saya tidak tahu. Untungnya kami mengingatkan di tahun ini gitu ya. Kita belum tahu tahun-tahun yang sebelumnya itu kan tetap banyak sekali berarti ya. Iya, kan gitu. Jangan nggak tahu. Nah, padahal misalnya seperti Mas Fajar ini sebagai konsumen, dia dapat nggak sih sebenarnya hasil bagi cukai itu, bentuknya apa dan sebagainya. Nah, maka kemudian ini yang betul-betul harus kita advokasi bersama. Nah, betul Mas. Betul. Nah, maka kemudian dana hasil bagi cukai aja sudah nggak jelas. Apalagi kok malah mau menaikkan cukai. Nah, betul. Berarti semakin mampu. Kan tuman bahasanya, Mbak. Iya kan? Bahasa Jawanya tuman. Pak gitu. Artinya ini kan buat apa begitu loh. Kan iya kan begitu. Misalnya tapi kalau ini hanya industri hasil tembakau ini hanya tanda kutip kemudian hanya akan dijadikan sapi perahan aja, ini malah koyo BUMN tapi swasta. Artinya tiap tahun ditarget penerimaan untuk negara harus sekian gitu loh. Nah sebenarnya ini kan juga harusnya ada apresiasi itu tadi. Ning apresiasinya itu ya ora jelas. Nah itu loh tadi hasil bagi cukai. Nah maka ya mau nggak mau ya kita harus menolak dengan tegas kenaikan tarif cukai ini, termasuk kita juga ke depan ingin mempertegas lagi mengenai realisasi hasil bagi cukai ini. Hasil bagi cukai karena harus memang diingatkan terus Mas. Karena soalnya kalau tidak diingatkan ya akhirnya ya semakin menumpuk dan kita tidak tahu kejelasannya dana itu ada di mana gitu loh. Dan saya berkeyakinan teman-teman yang ada di daerah kota ataupun kabupaten yang itu kan artinya seluruh Indonesia dapat ya. Iya. Bahasanya kan seperti itu Mas, seluruh Indonesia dapat. Betul. Yang di daerah ataupun yang di kabupaten yang masih di mungkin pelosok lah. Konteksnya seperti itu. Mungkin mereka juga belum tahu terkait ini. Nah, ya belum tahu, bisa jadi belum tahu. Inilah mudah-mudahan menjadi informasi yang jelas, membuka semuanya. Untuk supaya kita bisa memberikan informasi ke semuanya gitu. Iya. Tapi juga ngeri juga ya, Mbak. Maksudnya hasil dana bagi cukai bertahun-tahun ya bertahun-tahun wis numpuk berapa itu dan numpuk berapa itu sebetulnya kan itu bisa digunakan sebetulnya kan bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang memang saat ini di masa pandemi ini kan sangat bagus. Ada Mas Dani. Waalaikumsalam. Ayo Mas, sini. Nah ini bagus nih, kebetulan lagi kita membahas masalah. Aduh, Mak, nyelempet. Berapa Mbak? Dia kan kecil.
kita ibarat burger ini Mbak, ya, roti, saya dagingnya yang gemuk, ya, nah, gorengan. Enggak, dia potongan keju yang kecil-kecil tuh, yang habis jatuh di tanah. Nah ini pas kebetulan nih ada ada Bang Dani nih. Bang Dani manggilnya nggak mau Mas harus mau. Bang. Tuh sesuai dengan bajunya. Bang Dani Group. Wes mantap. Mas ya. Mohon maaf nih ada request ya. Apa ini? Boleh merokok? Oh boleh. Boleh. Kita kan boleh. Sebelum rokok harganya naik Mas. Nah, ini dikasih mic untuk Bang Dani. Silakan merokok Mas sebelum rokok harganya naik. Saya juga tadinya mau gini Mas, tapi udah keterlambat. Gak apa-apa gini aja, aku bisa. Oke. Oke Bang Dani, hari ini kan kita lagi ngobrol-ngobrol nih sama Mas Wajib. Sebentar, masih ada yang perlu ditanyakan. Ini tadi yang sempat ada request juga ini tentang intervensi rokok. Intervensi rokok asing. Ya, betul. Gimana Mas menurut jenengan Mas? Oh iya. Rokok dulu. Ya. Jadi Bang Dan ini juga ternyata pelaku UKM juga. Oh gitu. Iya. Habis buka 4 cabang kemarin. Ya. Mantap. 4 cabang di Kepang semua cabangnya. Benar Bang. Rokok ini masih enak katanya. Oh gitu ya. Besok sudah naik harganya. Iya. Rasanya jadi beda. Cepat. Kita miris ngelihat buru-buru gak terdampak. Kasihan. Iyalah, itu menjadi dampak yang tadi dibilang dampak negatif. Dampak negatif salah. Itu pasti. Dampak negatif itu bisa jadi dengan buruhnya, mungkin UMKM-nya. Nah, seperti itu. Tapi masih saya mau tahu yang intervensi dengan rokok asing ini. Saya mungkin ada. Kenapa Pak? Kok suka ya ngasing-ngasing? Mungkin ada. Kan rokoknya beda. Ya enggak, Mas? Kan biasanya kan rokoknya suka beda. Membutuhkan tenaga gitu ya? Nggih. Iya. Sebenarnya ini kan soal cukai ini kan bukan kemudian soal asing non asing ya. Iya, betul. Tapi bahwa kenaikan cukai itu sangat mempengaruhi jadinya. Dan kenaikan cukai ini sebenarnya tidak hanya di tahun ini. Artinya ini beberapa tahun yang lalu itu cukai itu selalu naik seperti yang saya sampaikan tadi. Iya. Dan ini juga mempengaruhi jumlah industri maupun mempengaruhi jumlah pekerja buruh yang ter-PHK. Akhirnya perusahaan banyak yang gulung tikar, pekerja ini banyak yang mengalami pengurangan, artinya juga ter-PHK. Nah, soal asing non asing ini kan di era saat ini kan soal globalisasi dan sebagainya, itu artinya investasi itu kan juga sudah ada ditolak, artinya maupun dalam negeri maupun luar negeri. Nah, salah satunya juga di sektor industri hasil tembakau ini, artinya apakah itu investasi dalam bentuk industri yang berdiri di Indonesia, termasuk juga diikuti dengan impor tembakau yang memang sekarang sangat banyak sekali dengan mengikuti varian-varian rokok yang sekarang ada. Ini kan pasti banyak kemudian kandungan-kandungan tembakau impor yang harus dibutuhkan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar juga seperti itu. Nah ini kan tentunya juga akan berdampak sekali kepada petani tembakau yang ada di Indonesia. Artinya kandungan lokal pun akhirnya juga sangat terganggu dengan maraknya produk-produk yang tadi disampaikan asing maupun non asing. Nah, satu hal lagi, ini nyambung dengan peraturan pemerintah nomor 109 terkait pengaturan tar, nikotin dan sebagainya. Nah, bagaimana bisa mengikuti low nikotin itu rendah tar ya. Sedangkan produk lokal kita hasil bumi Indonesia ini tembakonya itu kan terkenal enak-enak dan itu pasti nikotinnya kenapa tinggi. Harus impor kalau kita itu di tempat kita terkenal enak loh padahal. Nah, maka dari itu maka kemudian kenapa kita salah satunya menolak regulasi
cukai hasil tembakau ini pasti terlebih di sektor sigaret kretek tangan yang dilinding manual. Dilinding manual, ya seperti SKT. yang saya rokok ini ya. Ini kan tidak dilinding mesin ini. Ini dilinding secara manual oleh teman-teman pekerja buruh pabrik rokok yang padat karya itu. Ya. Ketika cukai rokok naik, dia itu kan juga ikut naik ini pasti. Nah, maka kemudian ketika dia juga ikut naik, dia sudah tidak kompetitif. Menurun. Kalau harganya sama dengan yang mohon maaf yang filter, yang mild begitu. Sekarang kan tren apalagi anak-anak muda, perempuan gitu kan. Nah, ini kan pasti harga yang sama mending yang pakai yang filter, yang mild betul. Gitu kan. Yang kayak gini kan pasti wah, mosok ngerokok kretek kan gitu. Artinya tidak orang tua. Nah, maka kemudian secara produk sudah tidak kompetitif. Nah, kalau ini dinaikkan cukainya, maka kan kemudian pasti akan ada penurunan produksi di sektor SKT ini. Dan ini pasti kalau ada penurunan produksi pasti akan berdampak kepada penurunan tenaga kerja. Nah, bayangkan ada 5.000 buruh rokok yang ada di DIY misalnya. Nah, tahun depan cukai naik, sudah bisa dibayangkan berapa yang kita was-wasnya itu berapa yang di PHK. Kemudian berapa petani tembakau yang beralih alih tanam misalnya dari yang tadinya tembakau kemudian karena serapannya jadi berkurang juga. Betul. Kan begitu. Nah, ini satu mata rantai. Nah, ketika buruh pekerja itu berkurang dan sebagainya, yang berkantung di lingkungan industri, UKM, di sekitarnya ya. Iya, pasti juga ada teman-teman retail yang bekerja di yang buka usaha di situ. Iya, betul. Ini kan pasti akan terdampak. Terdampak juga. Nah, ini kebetulan Mas Dhani ini sebenarnya yang tahu persis ya. Kami juga butuh nih istilahnya teman gitu, kawan untuk sama-sama berjuang mengadvokasi ini. Artinya betul. Tidak hanya buruh dan petani, tapi bahwa sekarang UKM yang bergantung ini juga terancam. Iya, betul. Pedagang-pedagang retail asongan itu juga terancam. Karena faktanya hari ini fast moving produk yang memang setiap hari bisa laku keras ya rokok. Betul. Nah, ini yang kemudian harus diadvokasi juga. Maka kebetulan saya ketemu Bang Dhani ini, maka monggo Mas, mari mungkin masih bisa kita sama-sama untuk berjuang ya. Berarti monggo, rokok Mas. Itu sama aja dengan kayak kebutuhan sehari-hari. Iya, kebutuhan saya tiap hari rokok, Mbak. Saya tiap hari rokok. Kalau nggak rokok ya nggak bisa dapat inspirasi apapun. Nah, kan sekarang gitu. makanya dengan sekarang rokok salah satu menjadi kebutuhan sehari-hari. Artinya kalau sekarang pekerja itu pada karena dengan adanya kenaikan juga ini pekerja menurun, otomatis kan akan memperberat ini situasi. Iya. Sekarang bayangin aja Mbak, 5.000 itu dianggap aja dia dalam keluarganya itu udah ada 4 Mbak. Nah, kan kayak gitu, dikalikan berapa itu? Nah, betul. 20.000 kan. 20.000. Nah, seandainya yang di PHK itu 1.000. Jadi 4.000. Iya kan? Betul. Yang menjadi terdampak kan 4.000. 4.000 iya. Betul kan? Makanya. Seperti itu. Nah, mungkin ini ada Bang Dhani ini yang bisa memberikan pakarnya ngaktivis bahasanya. Kalau dia bahasanya kan ngaktivis Mbak ya. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bang Dhani. Ya. Waduh. Mbak. Saya seperti MC orang meninggal layatan. Ya. Betul. Iya. Sudah meninggal hati nurani. Iya. Jadi apa nih? Mau saya agak terkait masalah informal. Nah, informal itu dampaknya terhadap cukai naikkan banyak. Tadi Pak Adi sudah mengatakan bahwa apa ya? Produksi mobil itu produksi berkurang otomatis bukan karena kurang, tapi karena daya belinya rendah. Iya. Harganya rendah. Nah, terus bagaimana teman-teman kami yang di Songa yang di memang fast movingnya sekarang adalah
Iya. warung kecil semua rokok, dan bahkan di Indomaret sekalipun yang paling baik juga rokok. Kalau tidak ada rokok kayaknya kurang gitu ya. Heeh. Nggak asik gitu ya. Nggak asik gitu. Jadi jangan kurang asik. Memang kalau saya sepakat bahwasanya saya mengerti pemerintah sekarang lagi tinggal-tinggal duit, bukan hanya juga rokok, pajak dia tekan. Ya harapan kami dari saya dari juga ya, udahlah, nggak pas waktunya kalau saya itu pemerintah menaikkan juga rokok hari ini. Di masa pandemi Karena begini. dampaknya pasti akan meluas ya toh Pak. Iya. Dengan mikirin gimana caranya nggak usah ngutang lagi gitu. Jadi jangan rakyat yang menjadikan rasa empuk kamu harus berutang. Nah, ngapain Menkeu bilang gitu, artinya di media ini saya lihat bahwasanya negara bisa berutang kalau rakyatnya bayar pajak lah, ini yang salah lagi yang buat gitu, yang berutang, ya kan? Kan sama saja saya sebagai orang tua utang banyak-banyak, saya gampang bisa beli saya mati aja kan, anak saya ngurusin hidupnya kan susah juga. Iya, betul. Negara ini kalau banyak utang terus buruhnya terdampak, akhirnya daya beli rendah, akhirnya ya banyak tambah utang lagi, rakyatnya sengsara, jadi banyak yang mati gara-gara COVID. Karena sosial. Ya, pasti. Ini tuh apa yang ada kata temen itu asam lambung jadi naik itu. Asam lambung jadi naik ya toh. Banyak orang banyak. Jadi saya sepakat dengan Mas Arji terkait masalah cukai rokok jangan dinaikkan. Itu dampaknya luas sekali memang. Dari mulai buruhnya sendiri. Jadi kan kalau mungkin sudah jelaskan tadi ya, mungkin sudah paham. Cukai rokok dinaikkan otomatis harga rokok meningkat atau naik. Ketika harga rokok naik, di mana saat ini Indonesia sedang krisis ekonomi, bahasanya begitu. Pembelian daya beli rendah, akhirnya jadi ribut ini sama istri. Saya sering ribut kan. Artinya memicu angka perceraian juga. Nah, itu Mbak. Dampak, Kan itu gitu. termasuk dampak. Dampak itu juga dampak. Dampak. Aku marah bojoku. Iya. Tukar rokok. Aku ngene apanya toh? Ngomong ora oleh we panjangnya 30 menit. Kayak sepuh. Kayak lagunya Jamrut. Iya. Iya, itu kan 30 gitu. menit. 30 menit ya. Satu kata 30 menit. jawabannya. Jawabannya. Taruh ke rokok sih. Biar bisa. Bilang iya apa enggak tuh enggak. Karena berat antara mau belikan rokok ataupun untuk kebutuhan sehari-hari kan gitu Nah. bahasanya. Saya enggak ada rokok. Harus pikir. Ya. Ya, aspirasinya kurang pas lah. Ya. Tapi ngomongnya panjang. Apalagi naik. Ngomong wah anak orang musuh gitu kan. Nasu awas ke itu lah, biar ribut. Jadi itu pikir negara juga harus berpikir itu. Jangan memikir rakyatnya dinaikin harganya supaya Bisa menyelesaikan kayak gitu ya kan. masalah pandemi. Ya kan ngapain para menteri itu sekolahnya jauh-jauh ya kan. Enggak usah, soal di sini aja lah di mana pendidikan. Kalau solusinya cuma mau menaikkan ya kan. Nah, Iya. Cuma solusinya menaikkan aja. Atau saya aja yang jadi menterinya. Oh, sudah. Kenapa, Bang? Ora. Kenapa? Apa nggak ikhlas kalau saya jadi menteri? Ora. Mas Kenapa? Fajar itu udah berat gitu loh. Saya Ngurusnya awake dhewe wis abot. Nah, Tambah itu, Mbak. ngurusi liyane. Gitu ya. Jadi gitu bahasanya intervensi apa teman-teman buruh juga kami berharap memang ketika kita membaca situasi hari ini jangan sampai naik itu cukai rokok sekarang. Iya. Kalaupun betul. naik nggak pas ya Bang ya nggak waktunya. nggak pas lah kalau cuma apa tadi kalau cuma solusinya mau munggah ke rokok terus naikin pajak Ya. Nah. pajak atau Ya. setiap jingkal tanah dihitung segala macam itu nggak usah jauh-jauh kalau di sini aja dipakai banyak sekolah itu Iya betul. ya. Harusnya memang lebih ini ya, pemerintah lebih bijak ya dalam hal ini menyikapi kita lagi pandemi kayak gini Ya. kan seperti itu. Betul. Ya kan? Harusnya pemerintah lebih bijak dalam kita sih berharapnya pemerintah lebih bijak untuk tidak menaikkan cukai rokok Juga iya betul. untuk tahun memang. 2022 kan gitu. Benar. Itu. Karena dan juga- dan itu pun juga diimbangi dengan hasil bagi cukai hasil bagi cukainya di iya. daerah kabupaten kota itu juga harus diflorkan secara Diflorkan. jelas kan ya Nah, seperti itu. Jangan ditutup-tutupi. Jangan ditutup-tutupi. Tuh. Ada apa kalau ditutup-tutupi ya kan? Apakah itu untuk kepentingan pribadi kan gitu. Sebenarnya ada tutupin kok saya. Kenapa? Ngomong-ngomong baik
Oh, jadi belum diomongkan. Oh, belum diomongkan. Oh, gitu. Atau mungkin bisa jadi lupa? Ya tadi seperti ya. Nah, biasanya gitu. Kalau ada income masuk, artinya penyakit lupanya itu pasti ada, pikunnya itu pasti ada. Benar, Pak? Nah, belum diomongke. Ada teman di rokok sama saya, Iya. dia duit. Iya. Itu bukan tak kasih, belum dikasih, lanjut lali loh. Nah, baru diomongin terus lali. Lali ya. Bisa jadi seperti itu atau melupakan diri. Betul. Melupakan diri. Kalau dari Mas kembali lagi ke Mas Wajid, nanti Ya, selanjutnya ya, habis itu ya. Bang Dani lagi. Menurut Mas Wajid sendiri sebagai ketua PDFSP RTMM DIY, relevan nggak sih pemerintah menaikkan cukai di saat pandemi seperti sekarang ini? Iya. Kan gitu. Ya, ya. Ya seperti Bang Dani tadi sampaikan ya. Di tataran keluarga saja tadi sudah menjadi sebuah persoalan gitu ya. Mau beli rokok saja gitu loh. Itu aja harus pakai berantem. Itu aja sudah pakai berantem. Nah, saya pikir begini ya. Pemerintah seharusnya tidak perlulah. Ini kalau bahasa kami ini pemerintah hari ini membuat sebuah kegaduhan gitu ya. Terkait rencana akan menaikkan cukai rokok ini. Jadi artinya seharusnya saat ini sampai dengan di tahun depan ini kami berharap justru pemerintah itu betul-betul fokus penyelesaian pandemi COVID ini. Ya, betul. Vaksin juga belum beres, gitu kan. PPKM juga entah kapan ini berakhir, belum jelas. Nah, Iya. maksud Kayak saya, cabai, nah yang seperti ini kan kok masih sempet-sempetnya begitu ya? Sempet-sempetnya ngomong soal cukai dan sebagainya begitu kan? Nah, bagi kami ya jelas tidak relevan sama sekali gitu loh. Iya. Dan kami berharap sudahlah gitu loh. Bahwa penerimaan hasil bagi cukai itu sangat signifikan ya, tapi jangan sampai kemudian ini dijadikan istilahnya itu jalan pintas oleh pemerintah untuk salah satunya alasannya untuk pemulihan ekonomi. Padahal banyak sektor yang bisa difungsikan untuk itu. Nah itu juga ya pemerintah juga harus jelas harus sampaikan juga begitu loh. Iya, betul. Itu tadi yang saya sampaikan, jangan sampai cukai rokok ini, cukai tembakau ini dijadikan sebuah tumpuan seolah-olah pandemi ini kami yang harus menanggung begitu loh. Iya. Nah, masyarakat yang menanggung. Betul begitu. Nah ini ya juga tidak adil hal seperti itu. Dan itu harus kita lawan yang seperti itu dan kita tolak dengan tegas begitu. Itu Mas Fajar. Siap, oke. Loh itu gini loh Mas. Bisa memicu angka kriminal loh Mas. Iya, Nah, betul. itu. Gara-gara rokok mahal, terus dia kecukupan uangnya untuk beli tidak cukup. Tidak Ya, betul. cukup. Akhirnya Nyuri bisa yang jadi jalan karena pintas dan saking pinginnya rokok. Rokok itu sebagai ibaratnya kalau kayak ora iso lepas ngono lho saka rokok. Piye iso? Apa sih ibaratnya apa sih bahasa? Gandet, Mbak. Bahasa Jawanya gandet. Jadi memang berkesinambungan kan gitu. itu. Saya pribadi gini, Bang. Saya kalau tidak merokok itu tidak dapat inspirasi atau apapun. Gitu. Pusing Jadi gitu, memang pusing ngono. jadi Pusing. ketika dalam pekerjaan atau dalam apapun yang memang kita membutuhkan mikir, saya biasanya harus merokok. Kalau saya lagi flu, mesti ngerokok. Lagi loro. Ya. Tapi ini aku lagi sehat merokok. Berarti rokok itu adalah indikasi orang Sehat. sehat. Ya, betul. Kok ngomong sama dia emang. Pokoknya sampai entek. Iya. Dintek ke sih. Nah, kalau di sini dibilang Pak Haji tadi terkait ini. Jadi kalau seandainya ini cukai rokok dinaikkan, harga rokok mahal. Ya. Akhirnya orang tidak bisa berrokok. Tingkat Kriminal tinggi. Cuman harus kriminal. Kadang-kadang aku nyilih duit anakku, tak cukup untuk rokok. Anak asal susu aku
bapaknya enggak gitu ya. Enggak usah datang ya ta. Yang ketiga, nanti kalau ada teman-teman dari pihak-pihak lain yang beli tembakau terus beli sendiri dijual secara ilegal, jangan marah pemerintah. Nggak boleh, iya, karena Ya betul. ya gimana? Gara-gara itu orang yang buat rokok nggak jelas ditangkep-tangkepin ya. Nah. Contoh sangat sederhana. Contoh ya, orang pakai plat buatan ditangkepin. Tapi itu plat kenapa dibiarin tuh yang buat plat? Kan gitu. Betul. Nah. Itu sederhana. Kalau kita orang-orang itu diperbolehkan buat punya rokok, ya biarin aja. Berarti yang jual tembakau suruh berhenti. Ya. Tembakau Iya. yang jual tembakau banyak. Padahal itu masuk UKM juga ya. Nah, itu. Nah, itu kan masuk UMKM Iya. juga. Nah, maksudnya udah stabil atau begini, negara lebih baik memikirkan hal yang lain Betul. ketimbang hanya mikirin dari cukai rokok. Betul. Kenapa Iya. dia mikir begini? Karena dia melihat penjualan rokok setiap hari pasti besar banget tuh mas. Betul, Makanya Mas. dia melihat wah ini kalau dikasih Peluang Potensi. berarti. gitu kan. Mereka melihat itunya saja melihat. Dan yang kedua, karena apa? Karena pajak belum bisa memenuhi. Ya. Baru perusahaan sekarang lagi pada kolaps, tarik pajak. Ibaratnya kalau ada tambang yang di sisi kanan itu tambang emas, di sisi kiri tambang lainnya tambang besi. Pasti yang akan dikejar tambang emasnya. Mas. Nah, itu Karena itu potensi potensi untuk menghasilkan yang lebih banyak lagi kan Nah, seperti itu. bagus. Pokoknya nek orang duit itu biasanya boleh-boleh. Nah, ada yang aneh nih Bang. Ketika diberlakukannya cukai rokok dinaikkan, terus seperti ruang-ruang publik umum itu juga perokok juga dibatasi ya Mas ya. Ya, betul, Ya. betul. Jadi ada kawasan anti rokok, Tanpa rokok. tanpa ya. rokok, Tanpa kawasan rokok. anti tanpa rokok. Itu kalau bahasanya itu sebenarnya bahasa yang janggal. Umpamanya kita bawa rokok, kita bawa di saku ya Mbak ya. Belum tentu merokok loh padahal. Padahal belum tentu merokok. Iya, Itu kita betul. salah loh. Padahal belum tentu merokok. Iya. Kan gitu bahasanya. Kan paling tidak nanti ngerokoknya di tempat yang Nah, kalau Ah. kalau bahasanya adalah kawasan tanpa asap rokok, itu saya sepakat. wah itu betul. Nah, ketika itu diciptakan, itu diterapkan dan itu dijalankan, harusnya ada solusi dari pemerintah. Nah, Membuatkan ruang tempat-tempat atau Ruang merokok, ruang-ruang ya. merokok dan harus gitu. mau enggak mau menghargai dong, kan Iya. gitu. Nah, jangan gitu juga. Iya. Lah iya, Pak. Disiapkan ruang-ruang tempat merokok itu proyek meneh, Bro. Lah, biasanya kan yang dicari itu. Gitu, gimana Mas menurut Mas Waljid tentang Ini yang rokok itu? menarik ini rokok soal itu? ini ya soal kawasan tanpa rokok. Ini kan sekarang itu kan rame-rame pemerintah daerah, kabupaten kota ini kan pengen pengen rame-rame menerbitkan perda itu. Perda kawasan tanpa rokok. Ya. Nah, itu saya tidak tahu kepentingannya apa. Mungkin juga ada benefitnya, maka kemudian beramai-ramai. Tadi sempat disinggung Mas Fajar, betul ya. Kawasan tanpa rokok ini kan kalau menurut kami ini perda brutal begitu ya. Barbar. Perda barbar begitu ya. Karena gini loh, industri hasil tembakau rokok sendiri itu kan produk legal begitu ya. Ngapain juga ya gini, kami bukan anti regulasi ya, kami Yeah. sepakat, tapi kalau regulasi itu tidak dibuat dengan seimbang, Ya, itu menurut kami ya harus kami lawan begitu kan. ya betul. Ya itu tadi beberapa wilayah misalnya di Bogor, Kota Bogor, Ya, Kabupaten Kulon Progo, Kota Padang, dan terakhir kemarin Kota Jogja, Ya. itu salah satunya di kawasan Malioboro. Nah Malioboro. ini brutal menurut saya, itu awur-awuran begitulah menurut saya. Ya. Itu kan saya nggak tahu Pemdanya mau ngejar apa sih kan gitu. Ya, betul. Artinya kalau soal pembatasan kemudian itu berdampak kepada tingkat konsumsi, ya enggak juga. ya, Maka kemudian harapan kami sebenarnya soal diaturnya tempat-tempat untuk merokok, kami sepakat. Ya. Gitu ya. Kami juga enggak. artinya solusi dari perda itu Betul, tadi ya. betul. Ya. Perokok itu juga
ini kan soal sebenarnya cukup diatur. Ini kan soal etika ya. Bahwa misalnya kita di rumah sakit, sebelah kita sedang sakit atau ibu hamil dan sebagainya, wong ya kita nggak bakalan merokok juga, gitu kan? Iya, benar. Dan sebagainya kan kita juga tahu bahasa Jawanya unggah-ungguh, ono etika. Sebenarnya cukup diatur dengan itu. Kalau itu kemudian sangat eksesif berlebihan begitu, ini juga tidak baik seperti yang dikatakan Mas Fajar. Bahkan seperti yang di Bogor itu salahnya apa? Misalnya toko retail gitu, warung retail, kelontong gitu, sampai tidak boleh memajang produknya, hanya ditulisi di sini jual rokok gitu. Jadi di etalasenya itu nggak boleh. Bahasanya itu kalau guyon-guyonan teman-teman itu rokoknya dihijab, artinya rokoknya itu dihijab. Jadi tidak semua, tidak hanya perempuan yang dihijab. Ya, gitu, betul. Rokok pun sampai dihijab. Dan ini sempat terjadi di Kulon Progo loh. Dan ini sempat terjadi di Kulon Progo loh, Kabupaten Kulon Progo, Jogja itu. Nah, ini kan salahnya apa gitu loh. Kalau memang sudah tidak banyak manfaatnya begitu, kenapa? Lah daripada nerbitin perda, daripada naikin cukai, daripada kemudian bikin peraturan pemerintah dan sebagainya, kalau memang sudah tidak banyak manfaatnya, kenapa enggak dilarang sekalian misalnya gitu. Sudah produk rokok itu ilegal begitu. Ini kan enggak pernah ada yang menyampaikan hal tersebut, kan begitu. Lah nopo kalau ini produk ini dianggap legal tapi pembatasan dilakukan berlebihan, artinya kan bahasanya kue butuh duite, gelem duite tapi ora gelem dampaknya kan begitu. Bahwa dampaknya sendiri itu juga tidak jelas. Tapi kan ini negara ini ngopo begitu loh kan, ini kan jadi enggak artinya begini, kalau memang sudah tidak banyak manfaatnya kenapa enggak dilarang sekalian gitu loh. Artinya jelas malahan misalnya seperti psikotropika dan sebagainya. Nah ini tapi kalau hanya pembatasan peredaran, kemudian pembatasan konsumsi dan sebagainya, ini kan, dan itu berlebihan dan sebagainya, ini kan, tapi cukainya mau gitu kan, ini apa gitu kan. Nah itu seperti Bang Dani tadi, ya nggak perlu sekolah jauh-jauh kalau cuma mau seperti itu kan gitu. Mau cari gampangnya gitu ya. Gitu Mas Fajar. Jadi itu menjadi dampaknya yang negatif tadi Mbak terhadap UKM ataupun pedagang asongan tadi kan seperti itu. Kalau ya ibaratnya rokok pun kudu dihijabi kan gitu. Rasanya. Betul nggak Bang? Ngeri ya? Iya. Ngeri. Ini bahasa yang agak cadar ekstrim. Itu dicadari sih. Lama-lama bisa bercadar ya. Iya. Dicadari kan sekalian, kalau nggak boleh sekalian. Iya. Nah, berani itu loh, dia mau menerima uangnya, dia mau menerima enaknya, tapi nggak mau menerima anaknya itu salah. Nah, betul. Betul Mas Fajar. Nah, langkah konkret ini Mbak. Nah, kita berbicara mengenai langkah konkret yang apa? Ternyata saya juga haus juga ya. Langkah konkret dari RTMM sendiri dalam menyikapi terhadap kenaikan cukai ini seperti apa sih? Iya, kalau konkretnya terus terang setelah kami kenaikan cukai ini tadi saya sudah sampaikan bahwa ini bukan kenaikan yang pertama tapi sudah berkali-kali kenaikan cukai dan kami padahal Bang Deni aja 2 kali udah gitu. Berkali-kali ya. Tahun menaikkan. Nah, dan berkali-kali pun kami juga melakukan advokasi ini kan begitu. Nah, seperti halnya tahun lalu maupun tahun-tahun sebelumnya. Cuman kami berharap di tahun depan itu kalau bisa mbok jangan begitu karena kondisi sedang sulit semua begitu ya, kami paham negara butuh duit tapi juga masyarakat itu juga sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Artinya termasuk industri hasil tembakau ini kan juga sedang tidak baik-baik saja. Betul. Nah, maka kemudian kami kemudian segera berkoordinasi, konsolidasi dengan teman-teman, kawan-kawan, baik buruh, pekerja rokok, petani tembakau, teman-teman konsumen rokok, dan semua kalangan. Dan kami berharap juga mumpung ada Bang Dani ini, monggo Bang
kita sama-sama bareng-bareng mengadvokasi teman-teman dari retail, UMKM gitu ya Bang ya. Nah, itu kami kemarin sudah melakukan koordinasi, kemudian langkah kami lakukan, kita berkirim surat ke Presiden, beraudiensi kemarin dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi yang keberatan kami tentunya. Nah ini pun juga nanti akan kami lihat sampai kalau tidak didengar juga ya pasti kita juga akan melakukan langkah-langkah. Kan begini Mas Fajar, industri hasil tembakau ini kan merupakan sawah ladang kami yang harus kita betul-betul jaga bersama begitu ya. Masih sangat luar biasa sekali ketika di masa pandemi ini kita masih bisa bekerja, berproduksi tanpa merepotkan pemerintah sama sekali. Begitu harusnya mendapatkan apresiasi tadi, tapi justru kabar yang kita dapat justru malah kabar yang tidak menyenangkan. Maka apapun akan kami lakukan ketika sawah ladang kami terganggu gitu ya. Nah kemarin sudah dilakukan koordinasi, audiensi, kemudian kita berkirim surat rame-rame ke Presiden. Mudah-mudahan ini didengar begitu. Kalaupun tidak ya apapun nanti akan kami lakukan agar tetap sawah ladang kami tetap hidup begitu, dan kami betul-betul jaga betul-betul begitu. Begitu Mas Fajar. Untuk yang tadi disampaikan masalah rame-rame tadi, untuk di Indonesia ini Mbak, maksudnya kan kayak gitu. Itu sudah berapa daerah sih yang juga mengikuti mulai menggeliat mengenai masalah penolakan rencana kenaikan cukai 2022 ya? Iya betul. Itu udah berapa daerah Mas? Yang Mas Waljit ketahui mungkin? Ya kemarin selain di Jogja yang kami lakukan, tentunya teman-teman di wilayah-wilayah, tentunya di sentra-sentra pertembakuan, misalnya yang ada pabrik rokok dan banyak petani tembakau yang ada di situ, misalnya di Jawa Timur. Teman-teman Jawa Timur itu kan lebih banyak, beliau-beliau itu juga sudah melakukan hal yang sama, berkirim surat, kemudian juga melakukan audiensi sama dengan kami, dan kami tetap berkoordinasi dengan beliau-beliau. Kemudian rencananya Jawa Tengah dalam minggu-minggu ini juga akan melakukan hal yang sama, Jawa Barat dan sebagainya. Nah, kami berharap kalau ini bisa kita lakukan bersama-sama, harapannya juga ini bisa didengar oleh Presiden. Tapi kalau juga nggak didengar juga ya sudah, artinya ya kita mau bilang bisu tuli juga enggak takut dosa begitu kan. Iya sekarang artinya begini kan ya tetap kita tadi mau mempertahankan itu. Artinya semua wilayah sedang melakukan itu, dan sampai dengan titik darah penghabisan istilahnya begitu, akan kita advokasi bersama terkait kenaikan cukai ini Mas Fajar. Nah, Bang Dhani sendiri tadi kan sudah dijawel nih artinya. Nah, langkah dari Bang Dhani nanti akan seperti apa dengan teman-teman yang lain terkait dengan buruh sebetulnya? Ya, lebih ke arah buruh. Ke arah buruh ya. Kalau dari kami, Indonesia itu pasti mendukung kegiatan kawan-kawan dari RTMM terkait masalah tidak menaikkan cukai rokok. Karena jelas dampaknya sudah dibicarakan banyak loh. Ya kalau saya dari sisi kita ya akan tetap mengadvokasi apapun ladang itu. Kalau ladang saya diganggu orang ya saya berusaha gimana caranya ya harus saya lawan. Tetap jalan ya Mas. Mau lawannya bagaimana ya ini kita pikirin bareng-bareng. Iya betul. Hari ini mau kita audiensi dan tidak dengarkan, mau kita turunkan massa bisa, dan masalahnya kan hari ini kan biasanya dibenturkan sama undang-undang prokes. Itu udah boleh, tidak ada masalah dengan menyampaikan pendapat di depan umum. Cuman ada undang-undang prokes yang mengatakan tidak boleh melakukan aksi pada saat pandemi.
Lah kita mengadakan aksi nggak boleh, mereka mau naikkan cukai nggak apa-apa kan, saya juga bingung. Ya, itu betul. Ya, nah, itu kan aneh itu loh, ini kebijakannya yang mana nih, untuk apa juga, outputnya juga nggak jelas, outputnya itu nggak jelas. Jadi cukai rokok kenapa dinaikkan sekarang dan harus sekarang atau mungkin tahun 2022? Kenapa harus di saat pandemi begini ya? Iya, padahal masih banyak pikiran lain. Nah, harusnya ya. Nah, tambah berat. Jadi Kasihan. kita tambah berat badan gitu. Iya. oh desa gitu. Jadi kalau kita pada intinya pada dasarnya adalah kita mendukung gerakan dari teman-teman RTMM yang menyatakan sikap untuk tidak untuk menolak kenaikan cukai. Itu pertama. Yang kedua, kita akan memberikan sosialisasi kepada teman-teman di retail dan teman-teman informal di SPSI dampak-dampak yang terjadi kalau cukai rokok naik ya, itu akan disampaikan. Nah, dari pihak RTMM nanti akan memberikan audiensi dan informasi kepada presiden sekalipun. Kalau didengar ya alhamdulillah, kalau enggak ya di Anggotoa ben lebih keras suaranya, ben didengar. Akan lebih baik sebenarnya ketika berkolaborasi, dalam kolaborasi itu di setiap retail ataupun asongan juga di situ tempel stiker ataupun apa terhadap ini ya, dukungan penolakan kenaikan cukai. Harusnya bisa mungkin jadi bisa. itu Mas. Iya. Lebih kering lagi ya gitu. Benar. Ya, jadi bisa jadi masyarakat. supaya tahu lah pemerintah, artinya masyarakat itu memang benar-benar menolak untuk kenaikan cukai gitu loh. Betul. Tapi kalau sekarang begini Mas, apa tidak bersama-sama dengan, maksudnya artinya bergabung semuanya. Jadi tidak maju satu-satu misalnya dari Jawa Barat sendiri, dari ini, atau bergabung semuanya untuk melakukan penolakan cukai secara bersama di ke satu titik gitu ya. Model. Ya, kami berharap bisa seperti itu gitu ya. Cuman tadi yang Bang Dani sampaikan, kita pasti akan dibenturkan dengan prokes tadi soal prokes, pandemi gitu-gitu kan. Maka kemudian saat ini kami masih terus berkoordinasi. Ya, kesepakatan bersama. Untuk kemudian apa sih sebenarnya advokasi yang paling pas kami lakukan dan paling bisa didengar lah begitu oleh pemerintah pusat begitu terkait penolakan kami begitu. Nah, ini sedang proses ya, nanti kita tunggu langkah apakah ya, semua upaya kita lakukan pasti gitu kan. Tapi nanti monggo kita tunggu bersama lah. Semoga hasilnya ya ini begitu ya. Mas Fajar. Oke. Semoga nanti nggak jadi naik. Nggak jadi naik ya. Saya soalnya juga berat nanti. Iya kan? Gaji naiknya dikit ya. Naiknya dikit, tapi rokoknya banyak kayak gitu. Kan nggak seimbang gitu. Tuh. Ya teman. Betul nggak Bang Rani? Kudu nerima yang Bandung. Sabda, dia bersabda. Oke, Mas, kita mungkin menginjak sesi yang terakhir ya Mbak ya. Iya, karena betul. waktu kita sudah lama, ya kan. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir dari kami, Mas Wajid. Iya. Tantangan dan masa depan pertembakauan di Indonesia itu seperti apa sih nantinya? Iya, pasti kalau dengan aturan-aturan atau kebijakan yang diterapkan seperti saat ini, ugal-ugalan brutal seperti ini, sangat tidak mungkin. Ya gini, 10 tahun terakhir ini saja sudah banyak perusahaan yang sudah gulung tikar begitu ya, dan sudah banyak, bahkan hampir ratusan ribu pekerja buruh pabrik rokok itu ter-PHK kurun waktu 10 tahun ini. 10 tahun ini. Ya, termasuk yang ada di Jogja gitu ya. Nah, pasti tantangan masa depan pertembakauan yang ada di DIY ini pasti akan berat begitu. Di sisi lain itu tadi negara hanya butuh duitnya aja, tapi perlindungan kemudian upaya-upaya peningkatan kesejahteraan juga tidak dilakukan secara baik bagi kami yang ada di sektor pertembakauan. Artinya diperes habis, tapi tidak ada feedbacknya. Kami berharap
tadi itu dana hasil bagi cukai bisa kemudian menjadi sebuah titik air yang mungkin bisa begitu, tapi itu pun juga ternyata hanya sebuah roti yang ada sebuah roti yang ada di etalase dan dikunci, artinya kita hanya bisa melihat bentuknya enak begitu, tapi tidak bisa merasakan seperti itu. Nah ini pasti selalu kita advokasi, artinya tantangan pertembakuan di Indonesia ini pasti sangat berat. Ini di sisi buruh loh, belum sampai di sisi petani, teman-teman itu petani. Seperti kita perokok. Betul. Kemudian bagaimana UMKM, pekerja reklame, iklan dan sebagainya itu kan banyak pasti akan sangat terdampak. Begitu Mas Fajar. Saya mau tanya Mas Wajid, ini mungkin yang sisi terakhir ya, mengenai apa harapan dari teman-teman RTMM. Dan nanti mungkin juga Bang Dhani, apa harapan dari SBSI mengenai terhadap pemerintah mengenai kenaikan cukai ini? Ya, yang jelas pasti kami sangat berharap betul bahwa cukai tidak dinaikkan di tahun 2022 mengingat kondisi seperti pandemi seperti ini. Industri hasil tembakau ini kan sebenarnya tidak sedang baik-baik saja, hanya bagaimana kemudian kita mencoba bertahan begitu ya. Tapi kalau kemudian upaya baik kami ini untuk bertahan saja kemudian malah tidak disambut baik begitu, dengan kemudian rencana dengan kenaikan cukai itu kan ya kami pasti akan menolak. Maka kami berharap cukai tidak dinaikkan di tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak kalah pentingnya terkait regulasi atau aturan mengenai peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012. Ini juga rencana kan mau direvisi nih. Jadi ini juga akan sangat memberatkan. Jadi ini sangat berbarengan sekali, cukai naik kemudian revisi juga akan dilakukan. Nah, revisi ini tidak kalah ekstrimnya lagi, tidak kalah ugal-ugalan lagi gitu loh. Jadi salah satunya aja terkait perubahan packaging. Perubahan packaging ini kan juga nanti akan di PP 109 itu sangat akan ekstrim sekali ugal-ugalan, misalnya kayak di bungkus rokok ini ya. Nah ini gambar seremnya ini nanti akan 90% begitu. Waduh, hampir semuanya Mas. Betul. Kemudian terus peralangan iklan, pembatasan iklan yang sangat ya itu tadi, artinya kalau mau sudahlah kan gitu. Kalau malah justru bikin regulasi atau aturan yang aneh-aneh, kenapa sih tidak dilarang sekalian saja selesai gitu kan? Artinya ini kan sebenarnya negara itu butuh duit, tapi kemudian ada dorongan dari kepentingan bahasa kami kepentingan anti rokok begitu, yang kemudian pingin juga ikut berperan dalam pingin ngambil ceruknya duit rokok juga sebenarnya dia. Nah dengan menitipkan hal-hal semacam ini gitu. Nah ini juga kami minta untuk sudahlah, PP 109 ini kan sudah berjalan, sudah baik, nggak perlu direvisi lagi. Artinya bagi kami ini sebenarnya sudah nggak enak, tapi mohon untuk tidak direvisi kembali untuk menjadi lebih ketat lagi gitu loh. Itu yang kedua. Artinya yang pertama mohon cukainya jangan naik, revisi itu jangan dilakukan, revisi PP 109 itu juga kami tolak. Yang ketiga, kami meminta pemerintah pusat untuk betul-betul apakah itu nanti melalui Menteri Keuangan betul-betul memonitor dan mengawasi penggunaan dana bagi hasil cukai yang disetorkan di daerah. Artinya kalau kemarin Sri Mulyani sudah menyampaikan menerbitkan untuk pengawasan PNS, itu mohon itu juga dilakukan dalam penggunaan dana hasil bagi cukai. Artinya itu
kami minta betul kepada pemerintah pusat jangan sampai di daerah seperti yang saya sampaikan. Iya. Di BHJHT itu jadi kemudian dana bancaan. Dana bancaan dan harus diingatkan. Dan itu tetap harus dimonitor betul oleh Kementerian Keuangan. Ya. Mungkin itu Mas Fajar dan Mbak Ya. Sita. Iya, untuk Bang Dani mungkin ada sama sih, saya nggak jauh beda. Jangan naikkan, harapannya jangan naikkan dulu karena masih banyak pikiran-pikiran lain yang lebih berat daripada sekedar menaikkan cukai rokok. Pertama, kedua ya mohon bantuannya pemerintah bisa mendengarkan aspirasi teman-teman ini. Ya ini masih di ranah buruh dan pekerja, belum di ranah petani, belum di ranah nanti UMKM-nya, belum di ranah pengusahanya sendiri, belum di ranah macam-macam dan sangat berkaitan satu sama lainnya. Ya. Nah itu aja yang saya bilang, mudah-mudahan pemerintah mendengarkan dan bisa memahami lah kondisi rakyat hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ya kalau nggak ada undang-undang prokes sudah kita geruduk kan itu masalahnya. Ya. Itu aja. Oke, saya rasa begitu. Ya, jadi kita udah tahu jelas ya Mbak ya terkait masalah pertembakuan ini, pertembakuan. Karena kemarin kita bertanya-tanya tentang kenaikan cukai ini bagaimana, apa terus sih apa sih yang mau dilakukan iya, gitu. Betul. Padahal saya sendiri juga Tapi ini kayaknya perlu di banyak orang tahu loh, karena teman-teman di masyarakat luas itu belum tahu dampak-dampaknya. Saya sepakat untuk kita memang nanti arahnya kita ingin sebetulnya dengan ini kita kan sebetulnya ingin menginformasikan ke banyak orang, ke masyarakat bahwa ternyata dengan di balik tembakau itu ada sesuatu. Gitu. Terus di balik kenaikan cukai ini ternyata banyak hal yang bisa kita petik, banyak hal masalah yang bisa artinya masalah yang dihadapi terhadap para UMKM, banyak pelaku usaha, terus kasongan, terus buruh terutama. Nah itu dan petani lah yang jelas petani tembakau. Saya juga perokok kan kayak ya, gitu. mungkin konsumen juga bisa ini karena bagaimanapun kenaikan cukai ini juga akan memberatkan konsumen juga kan. Betul. Saya pesan aja kepada bapak-bapak yang di KPK, silahkan ya terkait dana hasil bagi cukai, monggo diperhatikan baik-baik gitu, kan gitu, ya kan Mbak? Betul. Biar berjalan dengan fungsinya. Betul, karena ini adalah selama ini kita tidak pernah tahu informasi ada dana hasil bagi cukai. Nah mudah-mudahan baru tahu ini saya, makanya dengan adanya ini mungkin nanti bisa memberikan masukan terhadap pemerintah bahwa ternyata belum ada pengawasan, belum ada ini seperti itu. Jadi bisa digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat tidak di saku pribadi gitu. Mudah-mudahan tidak ya. Karena nggak ada korelasi loh Der. Tidak ada korelasinya. Jadi di dalam KHL itu nggak ada uang biaya rokok, nggak ada. Oh gitu ya. Kalau ada itu nggak apa juga kali kan? Itu harus diciptakan itu. Oh iya. Gimana? Itu next kita bahas nanti. Betul. Mas Fajar, yang next mau dibahas besok itu titip pesan. Ya. Selain kenaikan cukai tahun depan, itu kenaikan UMK. Nah, itu dia. Itu. Ini nanti kita saya nggak bisa membayangkan industri ini akan seperti apa ketika cukai naik tahun depan. UMK-nya buruhnya harus naik. Nah, itu nanti next. Iya. Ya mudah-mudahan tidak ada kenaikan cukai sehingga UMK-nya juga bisa maksimal. Bisa maksimal. Betul begitu. Mungkin sudah kita cukupkan Mbak untuk podcast kali ini. Oke. Kita sudah cukup tahu banget ya masalah baik di mana itu ternyata ada hasil bagi cukai yang mungkin belum termanfaatkan daerah kabupaten kota ataupun provinsi. Dampak adanya kenaikan. Terus yang berhijab-hijab tadi itu. Tidak perempuan. Oke. Ya. Terima kasih Mas Wajib, terima kasih Bang Dani atas kehadirannya di podcast kami di Harian Rakyat ya. Mudah-mudahan ini bisa tersampaikan dan membuka mata semua pihak. Ya, betul. Dan masyarakat tahu ternyata ada informasi yang bagus dari semua ini kan begitu. Oke. Amin. Kita cukupkan. Oke. Iya. Ayo, kemana? Oke, saya Fajar Dak. saya Sita Damayanti. Salam Harian Rakyat.